Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pertama Ganang Widayaka, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2021 pada angkatan 6 dan kelompok 3. Sebelumnya, apakah kalian tahu aneka itu apa? Aneka merupakan nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh ASN yang terdiri dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, serta anti korupsi. Tapi pada video sesi 1 ini saya akan membahas tentang akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Pertama, akuntabilitas. Apa sih pengertian dari akuntabilitas di sini? Akuntabilitas seringkali disamakan dengan responsibilitas, padahal akuntabilitas dan responsibilitas adalah dua hal yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban pada setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek-aspek tentang akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas sebagai sebuah hubungan, yaitu hubungan dua pihak antara individu, kelompok, atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil, yaitu menghasilkan perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, contohnya laporan kinerja. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, artinya hubungan dua pihak antara individu, kelompok, dan institusi dengan negara dan masyarakat. Dan yang terakhir, akuntabilitas memperbaiki kinerja, artinya proses individu, kelompok, atau institusi diminta pertanggungjawaban secara aktif dalam proses evaluasi dan berfokus pada peningkatan kinerja. Menurut Bowens pada tahun 2007, fungsi utama akuntabilitas adalah 1. Menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan yang kedua, akuntabilitas horizontal. Yang dimaksud dengan akuntabilitas vertikal adalah akuntabilitas yang bertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Contohnya, unit kerja pada kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah bertanggung jawab kepada DPR ataupun DPRD. Kemudian yang dimaksud dengan akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas yang bertanggung jawabannya kepada masyarakat. Selanjutnya kita akan bahas tingkatan akuntabilitas. Tingkatan yang pertama adalah akuntabilitas personal, mengacu pada nilai-nilai pada diri seseorang, seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Kemudian akuntabilitas individu adalah mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya. Dan yang ketiga adalah akuntabilitas kelompok, adalah pembagian kewenangan antara semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok pada suatu institusi yang memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Kemudian yang keempat adalah akuntabilitas organisasi yang mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi maupun kinerja organisasi pada stakeholder lain. Yang terakhir adalah akuntabilitas stakeholder, yang mana tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah penerapan akuntabilitas pada lingkungan kerja ASN. Yang pertama adalah penerapan sistem penilaian kerja ASN yang dinilai oleh pimpinan kerja unit tingkat eselon terkait, yang mana dalam hal ini
eselon 4, dan eselon 3. Yang kedua adalah contoh penerapan sistem akuntabilitas pembayaran dengan menerapkan sistem ad-cost. Maka pembayaran yang akan dibayarkan sesuai dengan invoice yang ditagihkan. Serta dalam pencairan dilakukan persetujuan yang berjenjang, baik itu dari PPK, verifikator keuangan, lalu bendahara. Kemudian yang ketiga adalah sistem akreditasi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga. Yang selanjutnya, yang keempat adalah penerapan sistem presensi kehadiran menggunakan sensor fingerprint. Selanjutnya, topik yang kedua adalah nasionalisme. Apa sih pengertian dari nasionalisme? Nasionalisme adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Nasionalisme memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya setiap penyelenggara negara, baik di pusat maupun di daerah. Nasionalisme Pancasila merupakan pandangan atau paham kecintaan manusia terhadap Indonesia, terhadap bangsa, dan tanah airnya, yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Fungsi ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pada pasal 10 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, yang berarti ASN adalah aparat pelaksana atau eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. ASN sebagai pelaksana menafsirkan alternatif-alternatif tindakan yang masih abstrak dan makro yang menjadi alternatif yang bersifat konkret dan mikro. Kemudian peranan ASN dalam hal ini yaitu untuk 1. Perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, serta pengawasan dan penilaian hasil kebijakan. Yang kedua adalah ASN sebagai pelayan publik. Arti dari pelayanan publik itu sendiri adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Peran ASN untuk 1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Yang kedua adalah terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. Yang ketiga adalah terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, terwujudnya pelindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang ketiga adalah ASN adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. PNS atau ASN dalam menjalankan tugas-tugasnya senantiasa mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kepentingan kelompok, individu, golongan harus disingkirkan demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya. Fungsinya adalah ASN akan mampu menciptakan kondisi yang aman, damai, dan tentram, serta sebagai pionir dalam memelihara persatuan dan kesatuan. Yang kedua, ASN akan menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Yang ketiga, sekaligus sikap netral dan adil juga harus diperlihatkan oleh ASN. Selanjutnya adalah implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nilai ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia bukan merupakan negara atau bangsa ateis dan merupakan bangsa yang religius. Nilai-nilai ketuhanan diimplementasikan dengan cara mengembangkan etika sosial di masyarakat. Nilai-nilai ketuhanan menjiwai nilai-nilai yang dibutuhkan dalam kehidupan, menjiwai nilai-nilai yang dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Nilai ketuhanan yang Maha Esa diimplementasikan melalui saling menghargai kepercayaan yang dianut oleh pegawai atau orang lain dalam suatu institusi atau instansi. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini mengandung arti adanya kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai moral dalam hidup bersama atas tuntutan hati nurani dengan memperlakukan segala sesuatu sebagaimana mestinya. Contohnya dalam penerapan di lingkungan ASN adalah saling menghormati dan menghargai kepada satu ASN dan ASN lainnya, mengikuti dan menjalankan arahan pimpinan atau atasan. Kemudian yang ketiga, mengerjakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi pekerjaan. Yang ketiga atau sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, yaitu sila ini mengandung nilai bahwa makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam hal ini, contoh penerapan dalam lingkungan ASN adalah 1. Mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih sebagai peringatan Hari Besar Kenegaraan. Kemudian yang kedua adalah saling menghargai satu sama lainnya yang tidak saling mengadu domba sehingga akan menimbulkan perselisihan di antara pegawai ASN. Kemudian yang keempat atau sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengandung makna bahwa suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga perwakilan. Contoh penerapan dalam lingkungan ASN adalah tidak saling menjatuhkan pendapat orang lain dalam forum rapat atau diskusi, atau mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan dalam suatu forum. Kemudian yang kelima atau sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung unsur atau makna sebagai dasar tujuan, yaitu terciptanya masyarakat Indonesia yang adil, makmur lahiriah dan batiniah. Contoh penerapan dalam lingkungan ASN yaitu tidak menggunakan hak milik yang bertentangan dengan atau merugikan dengan kepentingan umum. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga adalah etika publik. Apa sih pengertian dari etika publik? Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar salah, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab. Kode etik profesi yaitu mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Fokus utama dalam menjalankan pelayanan publik adalah 1. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif, yaitu etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Kemudian yang ketiga adalah modalitas etika, yaitu menjembatani antara norma, moral, dan tindakan faktual. Baik, cukup sekian video yang menjelaskan tentang akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Untuk video komitmen mutu serta anti korupsi kita ketemu di part 2 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.